Ini balon kita. Bukan, ini balonku. Ini balon kita. Bukan, ini balonku. Balon kita. Balonku. Stop, jangan berebut. Tapi kan itu balonku sama Sena, Bu. Enggak, ini balonku. Udah, stop. Nggak perlu berebut. Nih, ibu punya balon buat kalian. Wah, balon. Ya udah nih, balonnya buat kalian aja. Cobil balon merah. 1, 2, 3. Balon biru. Balon kuning. 1, 2, 3. Yeay! Halo Sobat TV Andi, selamat datang di Podcast TV Andi, tempat kita ngobrol seru, santai, tapi penuh inspirasi. Dan hari ini spesial banget, karena kita kedatangan tamu yang pastinya sudah gak asing lagi, terutama buat para parents dan anak-anak yang suka nonton konten kreatif dan mendengarkan lagu-lagu edukatif di YouTube. Mereka adalah keluarga yang bukan hanya kompak di rumah, tapi juga kompak dalam berkarya. Dari berbagai konten liburan dan konten-konten permainan anak yang membuat anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan. Yap, siapa lagi kalau bukan Zuni and Family. Halo Kak, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa aja nih Kak belakangan ini? Nah, ini kita sibuk ngonten sama anak-anak. Konten. Untuk konten sendiri kan mungkin ada awal kisah nih bagaimana Kakak mula-mula menjadi konten kreator di YouTube. Mungkin Kakak bisa menceritakan? Ini siapa nih, Bapak Apa Ibu? Ibu boleh. Ibu. Awal mula bikin konten YouTube itu karena kita kepepet. Dulu Bapak kan kerjanya masih di bengkel. Terus Ibu kan sudah punya 2 anak, Kesa sama Sena. Nah itu untuk ekonominya kan kayak wah kalau udah punya 2 anak, mau ke tempat masih ngontrak, apalagi itu kontrakan juga sudah nggak boleh dikontrak lagi. Ini gimana ya caranya untuk menambah pendapatan untuk kedepannya. Terus Bapak terinspirasi bikin konten YouTube karena Kesa sama Sena itu sering nonton YouTube, ya terutama yang Kesa ya, nonton YouTube itu ada ibu-ibu sama anak yang beli es krim di depan rumah, di videoin dan ternyata view-nya itu banyak. Nah, Bapak terinspirasi dari itu. Loh, kok cuman beli es krim di depan rumah kok yang nonton banyak ya? Terus Bapak nirulah kayak gitu, ngajak Ibu untuk buat konten kayak gitu. Kan bikin YouTube itu dari teman bisa menghasilkan ya, Pak ya? Ya. Nah, terinspirasinya dari kayak gitu. Nah, untuk Kak Abhar mungkin bisa menambahkan nih tantangan terbesar apa dalam membuat konten anak ini? Eh, untuk tantangan sih sebenarnya tantangannya ya anak-anaknya itu sih. Terkadang kan namanya anak-anak itu kan kadang dia moodnya bagus, kadang nggak bagus. Jadi kita nggak bisa maksa anak-anak itu untuk ayo bikin konten gitu nggak bisa. Jadi kalau misalkan Keisha, Sena bikin konten yuk, ayo jam berapa? Itu baru kita bikin konten. Cuman sebelumnya kita udah siapin dulu nanti ceritanya mau seperti apa, kontennya mau seperti apa. Nah bahkan kadang nanti kalau udah di lokasi mereka tuh suka berantem apa segala macam. Nah
itu kalau konten sama anak itu emang harus sabar banget. Jadi ya sebagai kameramen juga saya banyak belajar lah kalau shoot dengan anak-anak dengan orang dewasa itu berbeda. Berarti lebih banyak-banyak sabar ya Kak untuk konten bersama anak gitu. Iya. Karena kan moodnya nggak nentu ya Kak. Lalu apa nih untuk Iya. alasan Zuni and Family memilih fokus pada konten ramah anak untuk keluarga? Bapak. Karena satu itu lebih mudah karena sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Iya. Gitu. Nah, kita ngajak bermain anak itu kan sering-seringnya kita setelah pulang sekolah kita ayo kita main yuk lah kan relate sama kehidupan sehari-hari kita main bareng kita belajar bareng nah itu kayak gitu dan kita terapkan di video kita kayak gitu jadi lebih mempermudah kita untuk bikin kontennya. Untuk membagi waktu sendiri, anak-anak kan juga sekolah nih Kak. Gimana sih cara membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan membuat konten? Siapa? Bu. Ya, Pak. Untuk membagi waktu kayaknya kayak ya kayak keluarga pada umumnya sih. Kalau kita pagi itu kan mesti anak-anak kan sekolah, jadi kita nggak bikin konten bareng anak-anak. Ibu biasanya bikin konten bareng bapak atau kita bekerja. Lah setelah pulang sekolah itu kan dilihat anaknya oh pulang awal nih nggak apa-apa kita bikin konten sambil bermain. Lah untuk waktu sama keluarga itu kan waktu santainya tuh di malam hari lah itu kita bisa kumpul-kumpul bareng keluarga nonton TV bercanda atau yang lainnya tuh pas malam hari. Berarti full time-nya pada malam hari ya Kak? Semua untuk membuat Iya, kontennya. Apa iya. nggak ngantuk gitu Kak? Kan anak-anak juga udah sekolah, terus harus belajar juga. Kalau ngantuk itu apa namanya kan terbiasa kita malam ya kayak itu ya itu kan apa Sampai jam 9 sampai gitu. jam 9 itu kan kita kumpulnya itu sambil Bu ada PR nih kita kerjain sambil bercanda atau apa gitu bisa kalau oh sambil nonton TV terkadang sih kalau anak fokus belajar itu sambil nonton TV juga kadang-kadang juga kayak gitu biar dapat oh kan tiap hari juga nggak ada PR atau apa itu bisa buat bercanda buat sharing atau untuk cerita anak ke orang tua gitu pas malam hari Tapi nggak full malam hari juga. iya Kadang kan kita bikin kontennya itu nggak setiap hari. iya Jadi kadang kita bikin konten itu 1 minggu 1 kali, kadang 2 kali, paling banyak 3 kali ya. 3 kali seminggu Jadi nggak full malam hari kita aktivitasnya sama anak-anak. Siang hari juga kita eh, sering kumpul sama anak-anak kan, iya. seperti keluarga pada umumnya kan. Itu kan pas kita bikin konten juga kan kita bisa, oh kalau lagi break nih ada apa, lagi perbaikan atau ganti baterai kamera kan kita bisa cerita-cerita atau apa bercanda gitu pas waktu itu. Paling banyak ide dapat dari siapa sih? Ayah, ibu, atau anak-anak? Mungkin Kak Abhar bisa menambahkan juga ini. Sebenarnya kalau soal ide itu kita bertiga itu saling melengkapi lah. Kalau yang lebih utamanya sih Bapak, ide-idenya itu kebanyakan dari Bapak. Kalau saya sendiri lebih nanti, oh misal Bapak punya ide ini, nah, nanti saya kembangkan, apa, saya buat storyline-nya. Nah nanti itu juga ada eh, ide juga dari Ibu. Nanti oh ini dibikin seperti ini aja. Mungkin ayah dan ibu bisa menambahkan. Untuk ide kebanyakan sama bapak sih. Terus nanti kalau kurang ada yang kurang lucu nanti ibu yang ngasih nambahan. Lucunya kayak gini sih nambahnya gitu biar agak berbeda nuansanya biar ada agak canda-candanya gitu. Jadi kita saling melengkapi ya. Iya. Ini judulnya.
Nah, selain membuat konten di YouTube, baru ini kan Zuni Family itu meluncurkan satu buku terbarunya yang berjudul Ayo Bermain Seru Bersama Zuni M Family yang mengangkat tema tentang balon. Nah, kenapa sih temanya itu tentang balon? Apakah ada cerita khusus? Mungkin karena balon itu yang merubah hidup kami. Ya. Karena Dan view-nya paling banyak ya. iya, di konten Union Family itu konten yang paling banyak view-nya itu di konten balon. Itu bisa tembus berapa itu, Pak? 2,8 M itu untuk view satu video. Jadi kita belajar warna dengan balon yang dimasukin ke dalam jari sini untuk mempermudah anak itu mengenal warna sambil bernyanyi gitu. Lah, diangkatlah buku itu dari video kami yang bertemakan balon. Mungkin bisa diceritakan terinspirasi dari mana kok bisa tentang bermain balon. Mungkin Kak Abhar juga bisa Apa itu? menambahkan. Kalau itu yang lebih pengalaman Bapak sih sebenarnya. Karena dia yang ide-idenya kan dari Bapak Fuad. So, balon mungkin karena itu ya yang paling disukai anak-anak itu balon. Jadi eh, dan view-nya paling banyak emang di video balon. Kenapa dengan balon? Karena kita dulu itu ngejar untuk yang menonton itu anak-anak di bawah umur atau umur 1 tahun atau eh, dari 6 bulan atau 1 tahun sampai ke 3 tahun itu kan fase-fase anak itu bisa menghafal dan belajar. Lah dengan mempermudah kita apa namanya? Mempermudah Aplikasikan. untuk belajar untuk anak kita sendiri itu dengan balon warna-warni lah. Dengan nanti kan anak itu kan suka yang colorful ya. Lah, untuk yang colorful itu kita mencari benda apa ya yang colorful? Lah, anak-anak kan juga suka balon lah. Oh, kita pakai balon aja lah. Terinspirasinya lagi itu kan ada finger family song. Kita kombinasi balon dengan finger family song yang dimasukkan ke jari sambil bernyanyi kayak gitu. Anak-anak akan lebih mempermudah mengingat warna dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bisa mengingat. Oh, red, balon red atau red balon itu bisa mempermudah lah terinspirasinya kayak gitu untuk mempermudah anak-anak belajar terutama anak kami sendiri untuk umur 3 tahun atau 4 tahun itu untuk belajar warna dengan bahasa Indonesia bahasa Inggris itu dengan balon itu. Nah, dari konten ini siapa sih Bun yang paling excited untuk membuat buku dan konten tentang balon ini? Bapak. Kalau untuk konten balon, kalau untuk konten balon, karena kita ada apa Pak itu namanya peluang, oh konten balon itu paling banyak ya ditonton anak-anak, disukai anak-anak. Jadi kita kayak jadi spesialis konten balon ya. Iya. Algoritmanya Kebanyakan itu konten maksudnya konten balon. balon, balon dan belajar warna gitu. Apa respon yang paling berkesan dari para orang tua atau anak-anak yang menonton konten Zuni and Family ini? Respon dari orang tua. Kami itu nggak menyangka ya kalau konten sederhana kami itu disukai banyak orang tua di luar sana. Karena dengan konten kami itu sebagian besar anak-anak kecil itu bisa belajar warna, bisa mengenal warna, sudah tahu warna sebelum dia sekolah. Oh, dengan nyanyi yellow color kayak gitu, dengan nada apa namanya ada sumbang ibu bisa jadi lebih tahu oh itu sudah tahu warna merah terima kasih Bun. Dengan video Union Family anak saya jadi sudah bisa belajar warna bisa berhitung bisa mengenal warna kayak gitu banyak ibu-ibu di sana yang DM yang WhatsApp gitu mengucapkan terima kasih karena konten ibu bisa mengedukasi anak-anak mereka dengan belajar warna dan bisa berhitung. Mungkin Kak Abhar mau menambahkan?
Ya, Tentang konten ini bagaimana? Mungkin kakak yang sebagai yang ngevideo konten kreatifnya mungkin bisa oh, gitu. menambahkan. Kalau mungkin kalau dari saya, kenapa Union Family itu lebih condong ke tema balon itu karena eh, Union Family itu emang algoritmanya itu lebih bagusnya tentang balonnya. Dan balon itu kan anak-anak itu suka kalau balon. Dan balon itu punya banyak warna. Nah, dari situ ya yang bikin Union Family itu juga gampang dikenal. Setiap eh, kita cari di YouTube itu tentang balon itu pasti Union Family yang muncul. Jadi ketika kita bikin konten kok temanya balon itu udah pasti view-nya banyak. Itu yang jadi alasan utama. Oke, setelah buku ini kira-kira akan ada tema apa sih yang akan diangkat Sunif and Family menjadi buku berikutnya? Mungkin bisa di-spill sedikit? Tentang buku apa ya? Oh, mungkin tentang drama yang terbaru ini ya, ada karakter baru si Cobil dengan kisah Sena. Mungkin itu bisa drama keseharian atau lucu untuk mewarnai bareng si Cobil atau apa gitu. Kan sekarang lagi banyak penggemar nih si Cobil gitu. Mungkin bisa diceritakan Bu itu terinspirasi dari cerita apa atau mungkin berdasarkan pengalaman lalu dibuat animasi? Untuk karakter Cobil Ya, atau bagaimana? ya, untuk karakternya. Kalau untuk karakter Cobil sendiri itu sebenarnya cerita awalnya itu kan kita kan kalau bikin konten kan kita cari referensi juga kan. Nah, dari cari referensi itu kita sering lihat konten-konten kreator lain itu kok mereka kok punya apa ya karakter gitu loh. Karakternya itu seperti misal Om Blangkon atau apa gitu kan mereka punya karakter. Akhirnya dari situ kita terinspirasi untuk bikin satu karakter yang nantinya bisa disukai sama anak-anak. Nah, di situ terciptalah karakter Cobil. Nah, karakter Cobil sendiri diperankan oleh Bapak. Nah, jadi awalnya itu memang masih agak kaku kan. Dan lama-lama ternyata anak-anak kok suka. Bahkan eh, ketika video kita ke sosial media yang lain itu udah pada kenal gitu. Oh, ini Cobil gitu. Jadi Oke. Cobil itu memerankan eh, seperti orang di apa anak-anak yang terlihat seperti orang dewasa, cuman dia itu menjadi sosok pendamping anak-anak seperti itu. Jadi itu untuk orang orang dewasa untuk yang mendampingi anak-anak seperti itu ya, Kak? Ya, cuman dengan penggambaran seperti anak-anak. Tetap dibuat seperti animasi anak-anak ya supaya anak-anak tidak bosan untuk menontonnya gitu ya. Iya, iya betul. Lalu untuk nilai atau pesan apa yang selalu ingin disampaikan Zuni and Family dalam karya-karya yang dibuatnya? Mungkin Pesan-pesannya kebanyakan dari video kami itu memberikan edukasi kepada anak-anak. Oh, kalau kamu kayak gini, itu akibatnya kayak gini, makanya jangan kayak gini, harusnya kayak gini gitu loh. Contohnya di video Yunan Family itu eh, apa itu Pak, yang makan makanan nggak sehat. Kalau kamu terlalu banyak makan makan nggak sehat, nanti tuh kamu akan perutnya sakit atau sakit gigi. Harusnya kamu itu makannya yang makanan sehat, terus rajinlah gosok gigi lah, kayak gitu. Kayak ajaran-ajaran untuk anak-anak kecil, untuk balita itu biar mudah untuk menangkap, oh kalau kayak gini tuh nggak bagus ya, harusnya yang kayak gini. Oh kalau mau sekolah itu harus rajin belajar biar dapat nilai bagus. Oh kalau nyontek itu perbuatan nggak baik, harusnya itu kita belajar sendiri biar bisa dapat nilai yang bagus. Tuh. Lebih ke konten edukasi lah kita, karena juga kita kan masih apa punya anak-anak. Jadi kita harus mengedukasi anak. Oh,
kayak gini tuh nggak bagus, bagusnya kayak gini, kayak itu. Sekarang kan sudah menjadi konten kreator nih Kak. Mungkin ada tantangan. Tantangan terbesar apa yang menjadi pelajaran untuk Kakak di era sekarang? Tantangannya sekarang itu, sekarang kan lagi rame-ramenya yang joget-joget itu ya. Ibu tuh takut kalau anak ibu juga ikut-ikutan yang kayak gitu. Kita kan sudah semaksimal mungkin untuk arah kontennya itu yang mendidik, nggak melenceng atau yang berdampak buruk bagi anak-anak. Ya kayak anak-anak pada umurnya aja. Oh, anak saya kan masih SD ya. Ya udah kayak gini aja, nggak usah yang joget-joget atau yang bisa rias sampai kayak orang dewasa. Takutnya kayak gitu. Makanya arah tujuan konten ibu biar terterap ke anak itu juga yang sewajarnya anak-anak saja pada umumnya gitu. Jangan ikut-ikutan yang sudah dewasa kayak gitu loh. Ibu takutnya kayak gitu. Dari Kak Abhar sendiri mungkin ingin menambahkan. Kalau untuk saat ini ya, mungkin kalau untuk saat ini tantangannya itu karena kan hampir kebanyakan orang sekarang kan udah tahu YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain kan. Jadi pesaing kita itu semakin banyak. Contoh aja konten kreator anak aja kan sekarang udah banyak banget, gak cuma Union Family aja. Masih banyak konten kreator di luar sana yang kontennya pun juga bagus-bagus gitu. Jadi kalau untuk saat ini kita harus berusaha semaksimal mungkin agar konten kita bisa semakin bagus dan terus disukai sama orang tua, sama anak-anak, seperti itu. Menjalani sebagai konten kreator, pernah nggak sih punya pengalaman buruk dengan penggemar? Mungkin ada kritik yang kurang enak untuk dilihat. Pengalaman buruknya apa ya? Kami ada Pak. Belum sih, kita lebih tidak menanggapi. Tidak menanggapi komen-komen dari netizen ya. Terlebih lagi kalau konten anak kita, kalau terlebih lagi kalau di konten anak itu kan untuk komennya itu kan dimatikan ya. Jadi nggak begitu, nggak banyak komen. Tapi kalau di sosmed lain ada ya, Dan ada. Cuman nggak ada ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu nggak ada komen-komen buruk. Gitu. Lalu apa harapan mereka untuk perkembangan konten anak yang ada di Indonesia sekarang? Apa mungkin? menjadi tuan rumah jadi kita bersaing dengan konten-konten luar negeri, jadi kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi anak-anak Indonesia itu eh, bisa menonton konten kreator Indonesia sendiri ya, dan yang ramah anak seperti itu. Edukasi. Mungkin Bu. Untuk Kak Abhar mungkin bisa menambahkan Ya, tentang konten, apa harapan untuk Kak Abhar dalam perkembangan konten anak di Indonesia ke depan? harapan saya sih semoga kedepannya konten-konten anak di Indonesia itu lebih mengedukasi lah. Kalau sekarang kan banyak konten-konten anak itu yang kontennya itu agak melenceng lah. Kadang ada yang mengajarkan hal kurang baik. Nah itu kalau harapan saya biar kontennya itu yang lebih positif dan lebih dimaksimalkan dalam buat kontennya yang baik agar menjadikan anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang tumbuh dengan lingkungan yang baik juga. Seperti itu. Nah, ini kalau lagi kumpul keluarga tanpa kamera, biasanya apa kegiatan favorit keluarga Zuni and Family? Kegiatan favoritnya kita nonton film bareng, terus jalan-jalan, makan-makan, ya kayak keluarga pada umumnya kayak gitu. Kita sering bercanda itu. Yang sering bercanda bertengkar itu terlebihnya itu kebanyakan di bapak sama si anak-anak. Nanti bilang anak-anaknya minta tolong bu, bapak jahat kayak gitu. Ya kayak lebih kedekatan orang tua sama anak kayak gitu.
kita jalan-jalan bareng. Kalau pas hari libur kita jalan-jalan. Kalau pas hari hari weekday itu kita di rumah ya nonton TV, nonton film bareng-bareng gitu. Tetap quality time ya di saat Iya. semuanya punya kesibukan. Nah, dari ketiga anak ini, Keisha, Sena, Araceli, siapa sih yang paling sering bikin suasana heboh di rumah? Siapa Pak yang bikin suasana heboh di rumah? Sally. Si Araceli. Itu lagi aktif-aktifnya ya, lagi umur 3 tahun. Dia itu tingkah lakunya tuh lucu sekali. Entah tiba-tiba dia nyanyi-nyanyi, atau dia lompat, atau minta apa, kayak gitu. Mesti Sally itu. Yang sering jahil juga Sally. Itu kakaknya lagi makan atau lagi main HP. Itu entah dia pegang atau main-main rambut. Itu kakaknya kan sebel. Ih, ada itu loh. Kayak gitu loh. Sering-sering ganggu gitu. Sering berantem gak sih Bu kalau misalnya di rumah seperti itu kumpul jadi satu? Sering banget Sering, itu. itu sering banget itu kalau masalah itu. Kayaknya kayak banyak keluarga itu kalau damai-damai itu kayak nggak seru ya. Lebih serunya itu kalau berantem. Kalau pas damai gitu, pasti aku curiga ini apa ya kok damai-damai aja. Ternyata dia pegang HP. Kalau suruh HP-nya dan gitu nanti ada aja yang teriak. Enggak itu minta tolong apa, itu nanti cubit-cubitan atau apa, itu mesti itu tiap hari. Kalau enggak kayak gitu mungkin orang dewasa. Kalau anak kecil sih kayak wajar ya kalau bertengkar atau apa kayak gitu sih wajar. Biasanya yang sering ngalah dalam pertengkaran di rumah itu siapa Bu? Siapa Nggak yang ada sering yang ngalah? Nggak ada. Nanti ujung-ujungnya nangis semua. Nanti bapak sama ibu yang pusing itu. Terus siapa yang duluan? Ayo coba cerita. Nggak mau. Ayo coba lihat CCTV. Kayak gitu ujung-ujungnya. Nanti ya udah kalau ketahuan minta maaf kayak gitu. Udah selesai. Kalau sama saudara kan kayak gitu. Itu kan saat off cam. Nah, saat on cam siapa nih anak yang paling heboh membuat suasana jadi pecah dalam konten? Menurut Kak Akbar, mungkin. Siapa? sebenarnya tergantung sih, tergantung. Terkadang Keisha, terkadang Senianya juga gantian. Mungkin menurut ayah ibu bisa ditambahkan. eh Keduanya kadang-kadang juga bisa membuat suasana pecah tergantung konten yang kita buat ya. Seumpama pas drama lucu atau kebiasaan kita tuh senengnya kalau renang ya. Renang, ayo kita buat tantangan renang nih siapa duluan. Aku bisa itu eh, lama-lamaan tenggelam di sini, itu mengapung atau apa. Nah, itu bisa itu. Kadang Sena, kadang Kesha itu bisa membuat suasana jadi apa namanya lebih ramai. Apalagi ini si Sally juga sering kayak gitu. Dedek juga bisa kok lama-lama kayak gini apa berenang gitu. Emang dia bisa? Bisa kalau pakai pelampung kayak gitu. Jadi lucu. Suasananya rame ya tentunya. Nah, kalau Zuni and Iya. Family bisa bikin kolaborasi dengan tokoh atau artis lain, siapa nih yang paling ingin diimpikan? Siapa Bapak? eh Belakangan ini sama yang dulu-dulu itu kita tuh ngefans sama Like Nastia utamanya kalau yang dari luar negeri ya. Kalau yang dari Indonesia kita itu sangat kagum dan dulu terinspirasi dari konten anak, ibu dan balita Indonesia. Itu kalau nggak salah itu dari mana Pak? Kurang tahu kalau. Oh, kayak daerah Kalimantan kayak gitu. Itu yang menginspirasi ibu sama bapak untuk bikin konten YouTube. Untuk Akbar mungkin bisa menambahkan siapa nih artis yang ingin dikolaborasikan bersama Zuni and Family. Sebenarnya kalau untuk kolaborasi kolaborasi konten ya, kalau kolaborasi konten itu yang memang yang paling dipengin itu sama Like Nadia. Cuman mereka kan konten kreator luar negeri. Jadi kayak kemungkinannya itu untuk bisa berkolaborasi itu kecil. Kalau untuk ibu balita sendiri itu kan sebenarnya
mereka itu jadi inspirasi Ibu Yuni sama Bapak Fuad untuk membuat konten itu karena awalnya dari mereka. Kalau untuk kolaborasinya sendiri, kalau Indonesia mungkin Pak Fuad sih yang bisa ini, yang sama Ibu Yuni. Mungkin untuk tim Zuni and Family bisa kasih harapan untuk anak-anak Indonesia ke depannya sebagai penutup. Bapaknya apa, Pak? Apa ini? Apa? Apa? Pan. Maksudnya gimana harapan untuk para konten kreator atau gimana ini? Apa yang ingin diharapkan untuk Zuni and Family kepada seluruh anak di Indonesia? Harapannya berbijaklah untuk menonton tontonan yang lebih sehat, yang sama pada umurnya aja. Jangan terlalu apa Pak namanya Pak? Nonton yang belum umurnya. Kan ada itu konten yang sudah plus 13, plus 17 kayak gitu. Maksudnya gimana itu ya? Gimana Pak? Ya mungkin harapannya orang tua itu bisa menjaga anak-anak Indonesia untuk menonton Memilih tontonan, yang seumurannya. iya, kayak gitu. Maksudnya kayak gitulah. Untuk Kak Abhar bisa menambahkan apa harapannya? Mungkin harapannya sendiri dari Zuni and Family untuk anak-anak Indonesia, semoga anak-anak Indonesia itu bisa menjadi generasi emas di suatu saat nanti dengan menonton konten-konten yang edukatif, yang penuh pembelajaran, agar mereka juga dapat terbentuk dengan bagus, yang nantinya bisa menjadikan diri mereka itu membanggakan untuk keluarganya dan negaranya juga. Mungkin seperti itu sih. Baik pemirsa TV Andi, tidak terasa obrolan kita hari ini sangat seru dan penuh makna tentunya. Terima kasih kepada tim Zuni dan Family yang telah berbagi cerita, inspirasi, dan semangat dalam menghadirkan tontonan yang aman, mendidik, dan menyenangkan bagi anak-anak Indonesia. Dan terima kasih juga untuk sahabat TV Andi, para orang tua, anak-anak, dan pendengar setia yang sudah meluangkan waktunya. Semoga setelah podcast kali ini, kita bisa semakin bijak untuk memilih tontonan mendampingi anak-anak dengan penuh cinta dan terus mendukung karya animasi di Indonesia. Saya Maurel Paurisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Tetap sehat, tetap ceria, dan jangan lupa subscribe TV Andi. Belajar nilai baik bisa dimulai dari cerita sederhana. Terima kasih.